Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, syukran. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughah al-arabiyah. Taib. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di mata pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari ad-darsu ats-tsalis ya, atau pelajaran ketiga. Setelah kemarin kita di pelajaran pertama mempelajari tentang muzakkar, kemudian di ad-darsu ats-tsani kita mempelajari muannas. Nah, di pelajaran ketiga atau di ad-darsu ats-tsalis kita akan mempelajari kedua-duanya. Jadi di sini kalian lebih ditekankan untuk bisa mengidentifikasi atau mengenali secara spesifik ketika ada isim muzakkar dan isim muannas yang disatukan. Jadi harus bisa memisahkan nih, ketika ada satu kata ini muzakkar atau muannas, kemudian yang di bawahnya atau yang selanjutnya ini muzakkar atau muannas. Jadi kalian harus bisa mengenalinya. Oke. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita buka dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Hayya nabda bil basmalah. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, rotibu julusakum, Bapak ingin ketika kalian mempelajari bahasa Arab ini, posisi duduk kalian itu sama seperti posisi duduk ketika belajar. Jangan sambil tiduran, apalagi sambil telungkup kakinya selonjoran, itu enggak dianjurkan. Jadi tetap duduk tegak dengan posisi belajar yang mantap, oke? Biar pelajarannya juga bisa teresap dengan mantap. Kita langsung saja buka ad-darsu ats-tsalis. Baik, di darsu ats-tsalis atau di lesson 3 itu kita akan mempelajari mengenai muzakkar dan muannas ya. Kita akan mempelajari tentang muzakkar dan muannas. Kemudian setelah kalian mempelajari ad-darsu ats-tsalis, kalian harus bisa menggunakan isim muzakkar dan muannas di dalam sebuah jumlah atau kalimat ya. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya jumlah, kalau kata bahasa Arabnya kalimat gitu. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencocokkan, mematchingkan ya, mematchingkan antara isim isyarah dengan isim muannas dan muzakkar. Kan kemarin kita sudah mempelajari kalau muzakkar itu isim isyarahnya apa, kalau muannas itu isim isyarahnya apa. Masih ingat nggak? Coba dicek-cek lagi catatannya atau ingatannya yang dicek lagi. Yang terakhir, tujuan kalian setelah mempelajari bab ketiga itu adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan atau mengenai muzakkar dan muannas. Nah, seperti itu. Jadi ini target kalian di bab 3 ini atau di pelajaran 3 ini yang harus kalian capai. Jadi kesuksesan kalian itu diukur dari 4 poin ini. Oke? Sekarang kita lanjut ke mufradat. Seperti biasa, di setiap pelajaran, di setiap dars kita akan menambah kosakata kita supaya kita bisa terus mengumpulkan atau menambah pundi-pundi kosakata kita agar kita bisa mempraktekkan berbicara bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena bahasa itu bukan masalah menulis atau mengerjakan tugas. Intinya bahasa itu adalah berbicara itu. Nah, menulis atau yang lainnya baru itu bagian dari bahasa setelah berbicara. Langsung saja, perhatikan, kalau bisa pakai headset ya biar jelas. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Perhatikan mufrodat berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mufrodat
yang terdiri dari isim muzakkar dan muannas, random ya, atau dicampur. Jadi kalian harus bisa mengenali mana yang muzakkar, mana yang muannas. Masih ingat nggak? Bedanya kan kalau yang muzakkar tidak ada tak marbutohnya, kalau yang muannas itu pasti ujungnya ada tak marbutohnya. Oke, perhatikan dan ulangi. Haidun, haidun. Oke, kemudian Kharitatun, ulangi ya, diulangi di rumah kharitatun, biar ucapannya bisa lebih fasih lagi. kharitatun. Selanjutnya Miratun, miratun, miratun. Musallasun, musallasun, musallasun. diulangi. Firjarun, firjarun, firjarun. Minqalatun, minqalatun, minqalatun. Qalamu hibrin, qalamu hibrin, qalamu hibrin. Oke, yang terakhir Mu'asyirun, mu'asyirun, mu'asyirun. oke. Nah, ini mufradat-mufradat yang harus kalian hafal di pertemuan minggu ini. Setelah kita mempelajari mufradat dan mendengarkan cara pelafalannya seperti apa, sekarang kita lanjut ke amsilah ya, atau contoh. Cara penggunaan mufradat-mufradat ini di dalam sebuah kalimat. Imla'il ihtimama wa fahimil jumlah ala sabilil misal adna. Yang pertama, masih ingat ini gambar apa? Oke. Ya, betul. Musallasun ya, musallasun atau jidar segitiga. Contoh pertanyaannya yang pertama. Ma hadza, ma hadza. Jawabannya kalau dekat dari kalian berarti hadza musallasun. Sekali lagi, hadza musallasun. Kecuali kalau posisinya jauh dari kalian, maka jawabannya zalika musallasun. Zalika musallasun. Ini pakai hadza untuk ini, kemudian pakai zalika untuk itu, karena musallasun ini isim apa? Betul sekali, isim muzakkar ya, karena tidak ada tak marbutoh di ujungnya. Oke, seperti yang kita bahas, karena contoh atau ciri dari muannas itu ada tak marbutohnya kalau tidak ada muzakkar, dan kalau muzakkar itu pakai hadza dan zalika. Betul, mantap. Yang selanjutnya, masih ingat ini apa? Ya, betul sekali. Miknasatun, miknasatun atau sapu injuk ya, sapu. Contoh pertanyaannya, matilka, matilka ya, matilka, karena dia bertanyanya posisi sapunya jauh, jadi tilka gitu. Kalau dekat kan hadihi. Matilka, apa itu? Tilka miknasatun. Jika posisinya sama jauh yang menjawabnya, tilka miknasatun. Atau ketika posisinya dekat, hadhihi miknasatun, hadhihi miknasatun. Nah, di sini kita lihat isim isyarah atau kata tunjuknya itu menggunakan tilka dan menggunakan hadhihi, karena miknasatun itu
adalah isim, betul, isim muannas. Betul sekali. Jadi kalau muzakkar hada hazihi muannas, muzakkar hadza dzalika muannas hazihi, betul, tilka. Dan ini contoh yang selanjutnya, ma hazihi mibratun, atau tilka mibratun. Ma zalika qalamu hib, atau hadza qalamu hib. Ma tilka kharitatun, atau hadhihi kharitatun. Nah, jadi pada dasarnya sama ya, seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana isim muzakkar dan isim muannas, dan kita juga harus bisa menentukan isim isyarah atau kata tunjuk untuk muzakkar itu apa, untuk muannas itu apa. Jangan sampai tertukar. Betul. Bapak yakin kalian sudah bisa lah. Ini sudah dipelajari di Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsul Tsani ya. Jadi Ad-Darsul Tsalis itu hanya sekedar evaluasi dari pemahaman kalian dari Darsul Awal dan Darsul Tsani. Jadi pertanyaannya juga tidak jauh beda dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Darsul Awal dan Darsul Tsani. Silahkan kalian screenshot dulu tugasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Kita munculkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita munculkan dulu 7 soal. Silahkan di screenshot. Oke. Kemudian ini soal yang selanjutnya, silahkan di screenshot. Oke guys, anak-anakku yang Bapak banggakan, hasil evaluasi dari tugas kalian kemarin itu penulisannya sebagaimana yang diinstruksikan di pertemuan pertama. Alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah terlihat jelaslah perbedaan antara tulisan Arab dan tulisan Koreanya gitu. Karena yang awal itu Bapak bingung, ini pelajaran Arab atau pelajaran Korea atau pelajaran India gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Bapak Arab tulisannya bisa terus ditingkatkan lagi ya. Karena kan di sini juga ada contoh-contoh tulisan ya. Kalian bisa tiru di sini, membuat mim itu seperti apa, ha itu seperti apa. Biar tulisannya makin indah, makin cantik. Karena cantik wajah dan ganteng wajah saja nggak cukup, tapi karyanya juga harus mantap. Oke? Seperti biasa, tugasnya kalian kerjakan paling telat itu 1 hari sebelum jadwal minggu depan. Oke, dikirim di WhatsApp. Jangan lupa di fotonya yang jelas. Kemudian di kertasnya juga harus menggunakan nama dan kelas ya. Jadi nama dan kelasnya bukan hanya diketik di chatnya, tapi harus ditulisnya juga di kertas atau di lembar jawabannya. Nama, kelas harus ditulis di lembar jawabannya biar tidak tertukar di galeri Bapak. Karena kan kalau yang namanya di chat itu cuma ada di WhatsApp, tapi buka filenya itu di galeri. Nah seperti itu guys. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa di kolom komen atau bisa langsung di grup. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti atau bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Yang masih belum mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya, Bapak tunggu ya. Jangan sampai suatu saat ketika Bapak umumkan ulangan harian misalkan ya, ada ulangan harian dan syarat mengikuti ulangan harian itu adalah mengikuti atau mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, kalian baru keteteran ngerjain tugas yang kemarin-kemarin. Nah, seperti itu. Suatu saat akan ada ulangan harian yang syaratnya yang bisa mengikuti ulangan harian itu adalah yang sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa tetap semangat meskipun kita terpisahkan oleh waktu, tapi kita tetap bisa dekat melalui media ya. Dan jangan lupa juga kita
tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar normal seperti biasanya lagi. Oke guys, jangan lupa tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.